Kemudian yang dimaksud dengan mentor
Kemudian peristiwa Sabda Merah itu diceritakan kepada para pemuda. Mereka banyak yang tidak percaya. Bahkan mereka mengadakan reaksi membuat fitnah yang keras. Dalam hal ini mereka pergi menuju Bakar untuk memberitahu tentang apa yang diceritakan oleh Muhammad dengan berkata, wahai Abu Bakar, teman Anda Muhammad sudah ia melakukan pergi ke Baitul kemudian langit sampai ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi seluruh waktu pagi. Adakah Anda mempercayainya? Kemudian Abu Bakar menjawab sebagai ini, kalau memang Muhammad berkata begitu, maka aku mempercayainya. Engkau percaya dengan dia? Tanya mereka. Abu Bakar dengan tegas menjawab, ya, aku percaya dan itu pasti benar. Maka dari peristiwa inilah Abu Bakar disebut dengan sebutan As-Siddiq, artinya sangat kaum muslimin sedang tempatnya berbahagia. Dengan keterangan tersebut di atas dapat kita baca bersama bahwa betapa berat ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW di tengah-tengah beliau menghadapi orang-orang yang ingkar kepadanya. Beliau masih harus memikirkan dan pengikut-pengikutnya sendiri yang tipis imannya sehingga tidak mempercayai katanya peristiwa tersebut dan mereka. Bahkan banyak di kalangan mereka yang murtad meninggalkan agamanya, yakni Islam. Di segi lain kita mulai pelajaran bahwa untuk memperjuangkan agama Allah atau untuk melaksanakan syariat benar-benar dibutuhkan muslim-muslim yang punya teguh pendiriannya dan kuat keimanannya. Dalam hal ini pengikut-pengikut Rasulullah SAW telah diuji oleh Allah Taala dengan adanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yakni mereka percayanya dan malah bertambah iman atau mengingkari kebenarannya. Sehingga dengan demikian ibarat nas dapat kelihatan mana yang asli, mana yang bohong, dan mana yang imitasi, mana dan mana pengikut Nabi yang benar, dan mana yang sungguh-sungguh mendampingi dan mana yang baik dan mana yang benar. Kaum muslimin rahimahullah, dengan uraian tersebut tadi kiranya dapat kita jadikan sebagai bahan pertanyaan bagi diri kita masing-masing. Sudah pantaskah kita mengaku sebagai muslim yang tangguh padahal kita belum menghadapi ujian sebagaimana yang telah dihadapi oleh para sahabat Nabi dan para sahabat? Adakah kita siap dan sanggup disebut muslim sejati? Apakah hanya cukup pas menjadi muslim yang memahami dirinya? Jawabannya pada diri belajar di dalam hati kita masing-masing. Kaum muslimin rahimahullah, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Sebab dengan datangnya bulan Rajab ini kita ingat kembali betapa Rasulullah SAW diangkat dari Allah SWT sampai ke Mustafa hanya untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Sebetulnya sholat ini adalah 5 waktu yang dilaksanakan. Namun dengan jalan Rasulullah mohon kepada Allah yaitu sampai dengan 5 waktu. Sungguh tinggi nilai sholat dibanding dengan perintah-perintah yang lain seperti zakat atau puasa. Sebab itulah kita wajib menyadari pentingnya ibadah yaitu sholat. Dengan melaksanakannya secara ikhlas dan khusyuk,
salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya bahkan hidup dan matiku hanyalah untuk Allah semata. Kaum muslimin sekalian yang berbahagia, Nabi kita Muhammad SAW untuk dengan perintah salat. Nabi dipanggil sendiri oleh Allah kehadirannya, tidak sebagaimana perintah-perintah yang lain yang cukup dengan antara waktu yang dibawa oleh malaikat Jibril sampai kepada Nabi. Ini menunjukkan bahwa perintah pada sholat itu sangat penting sekali, dan sholat ialah satu rangkaian iman. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah yang artinya, dan orang-orang yang beriman, laki dan perempuan, bagaimana mereka adalah menjadi penolong bagi kebahagiaan yang lain. Mereka menyuruh atau mengerjakan yang mampu, tapi juga dari perbuatan yang benar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka akan menolongnya. Mereka yang akan Allah saja, sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Kuasa. Ayat ini menyatakan bahwa orang-orang yang beriman itu satu sama lain wajib tolong-menolong, masing-masing satu sama yang lain menyuruh kebaikan dan mencegah kejahatan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mentaati Allah. Walhasil, dengan tegas saya ingin menerangkan bahwa sholat itu suatu praktek manusia yang diberikan kepada yang mungkin yang benar, yang betul-betul menegakkan hukum Islam. Karena itu, seorang yang tiada melaksanakan sholat, berarti dia takut kepada Allah, tidak menyerah diri kepadanya, dan dia dipandang bukan seorang mukmin. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kita melalaikan sholat. Firman Allah dalam surat Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itu demikian sekalian, saya sampaikan. Mudah-mudahan